Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal, salah satu dosen di program studi Teknik Fisika Fakultas Teknologi Industri Institut Teknologi Bandung. Kali ini saya akan memaparkan rencana pembelajaran studi untuk mata kuliah yang saya ampu dengan kode TF1203 dengan judul mata kuliah Pengantar Struktur dan Sifat Material. Mata kuliah ini adalah mata kuliah wajib bagi setiap mahasiswa di program studi Teknik Fisika yang berada pada semester 2 atau semester genap. Kemudian mata kuliah terkait, artinya setiap peserta yang mengikuti kuliah ini harus sudah pernah mengambil mata kuliah Kimia Dasar 1A. Kemudian bahan kajian yang diajarkan dalam mata kuliah ini meliputi sains dasar dan matematika, mekanika kuantum, dan material. Adapun bobot dari kuliah ini adalah sebanyak 2 SKS. Mata kuliah ini memiliki capaian pembelajaran lulusan. Yang pertama, kemampuan identifikasi, merumuskan, dan memecahkan masalah rekayasa yang kompleks dengan mengaplikasikan prinsip-prinsip rekayasa, sains, dan matematika. Kemudian capaian yang kedua, capaian nomor 7 adalah kemampuan untuk mempelajari dan menerapkan pengetahuan baru sesuai dengan keperluan dengan strategi belajar yang tepat. Berikutnya, CPMK dari mata kuliah ini ada tiga butir. Pertama, CPMK 1A, yaitu memodelkan masalah teknis dengan menerapkan prinsip matematika maupun sains. Berikutnya, butir kedua, CPMK 1B, adalah mencari solusi atas permasalahan teknis secara analitikal maupun komputasional. Dan butir CPMK ketiga, yaitu CPMK 7A, mencari, merangkum, dan mengompilasi pengetahuan dari berbagai sumber. Adapun metode pembelajaran kuliah ini disampaikan secara diskusi interaktif, pemberian tugas, dan metode evaluasi yang akan diberikan adalah berupa UTS atau ujian tengah semester dengan bobot penilaian sebesar 30%, ujian akhir semester dengan bobot penilaian sekitar 40%, dan terakhir adalah PR dengan bobot penilaian sebesar 30%. Kemudian beberapa textbook yang menjadi rujukan yang disarankan untuk dipelajari oleh peserta kuliah ini. Yang pertama adalah Material Science and Engineering and Introduction yang dikarang oleh William Callister dan kawan-kawan yang diberikan oleh Wiley. Kemudian yang kedua ada The Science and Engineering of Materials yang ditulis oleh Donald Askeland dan kawan-kawan, serta Principles of Electronic Materials and Devices yang ditulis oleh Safa Kasab. Kemudian saya akan memaparkan topik untuk setiap pertemuannya. Yang pertama didahului oleh pendahuluan, kemudian diikuti dengan struktur dan ikatan atom. Kemudian pertemuan berikutnya akan dibahas mengenai struktur kristal selama 2 pertemuan. Kemudian berikutnya akan dijelaskan mengenai ketidaksempurnaan susunan kristal. Kemudian dilanjutkan dengan 2 pertemuan sebelum ujian tengah semester yang akan membahas tentang difusi atom dan ion. Kemudian setelah UTS, pembahasan difokuskan pada sifat atau pengantar sifat material. Yang pertama akan dipaparkan mengenai pengantar sifat mekanik material. Kemudian diikuti dengan pengantar sifat listrik material. Kemudian diikuti dengan pengantar sifat termal material. Kemudian 2 pertemuan terakhir sebelum ujian akhir semester adalah pengantar sifat magnetik dan pengantar sifat optik material. Demikianlah rencana pembelajaran semester untuk mata kuliah TF1203 pengantar struktur dan sifat material yang saya ampu. Mudah-mudahan memberikan gambaran terkait dengan uji kuliah dari mata kuliah ini. Berikutnya, kami akan memberikan gambaran tentang bagaimana suasana perkuliahan yang diisi adanya diskusi dan kuliah tatap muka dalam situasi micro teaching selama 30 menit ke depan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya, salam sehat. Kita ketemu lagi di perkuliahan TF1203, yaitu pengantar struktur dan sifat material. Setelah minggu lalu kita membahas pengantar sifat-sifat material, kali ini kita akan membahas fokus pada pengantar sifat mekanik. Ya. Dan sebelum minggu lalu juga sebelum ujian kita sudah membahas struktur material, mulai dari struktur atom, ya, jenis-jenis ikatan kimia, kemudian defect, ya, ketidaksempurnaan dalam kristal. Nah, kali ini kita akan masuk ke pembahasan pengantar sifat-sifat material. Ada beberapa pengantar sifat material akan dibahas. Yang pertama adalah pengantar sifat mekanik. Kemudian berikutnya ada pengantar sifat listrik. Lanjutkan dengan pengantar sifat magnetik. Lalu ada pengantar sifat optik dan pengantar sifat termal. Ya. Jadi itu kurang lebih pembahasan kita selama setengah semester ke depan. Nah, khusus untuk hari ini, ya, dalam 30 menit ke depan kita akan membahas pengantar sifat mekanik. Ya. Bersama saya Muhammad Iqbal, ya, yang merupakan teaching bersama dengan dosen lainnya ada Profesor Ahmad Nurudin
ada Ibu Damar Adika, dan Bapak Dr. Eng Muhammad Haris Wahyudin. Ya. Baik, ini adalah tujuan pembelajaran di materi pengantar sifat mekanik. Pertama, kita akan berkenalan ya dengan konsep dasar terkait dengan sifat mekanik dari material. Ya, jadi kita akan membahas apa saja konsep-konsep dasarnya. Kemudian yang kedua, kita akan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi karakteristik mekanik suatu material. Dan yang terakhir, kita akan membahas beberapa teknik yang bisa digunakan oleh para engineer untuk menguji ataupun mengetahui karakteristik sifat mekanik dari suatu material. Nanti kita akan melihat ada uji tarik, ada uji bending, ya, lalu ada uji impact, dan ada uji kelelahan. Nah, jenis-jenis uji tadi kita biasa digunakan, ya, para engineer gunakan untuk mengevaluasi sifat-sifat mekanik dari material. Kita akan melihat apa saja yang mempengaruhinya, ya, dalam kuliah kita dalam 30 menit ke depan. Baik, sebelum kita beranjak lebih jauh, ya, ini mind map dari kuliah kita, ya. Kita mulai dengan signifikansi sifat mekanik dalam aplikasi teknologi. Jadi di sini kita akan melihat apa saja teknologi di sekitar kita, ya, yang menitik beratkan pada karakteristik atau sifat mekanik dari material. Ya. Kemudian berikutnya kita akan membahas terminologi, jadi istilah-istilah yang berada atau yang bisa digunakan untuk mendeskripsikan sifat mekanik material. Kemudian berikutnya kita akan masuk ke dalam penjelasan tentang setiap uji dari sifat mekanik material, mulai dari uji tarik, lalu ada uji tekuk, ya, lalu ada uji tumbukan, lalu kita akan mempelajari terkait dengan mekanika fracture, dan terakhir kita akan mempelajari tentang uji kelelahan atau fatigue test dari material. Ya. Nah, setiap jenis uji ini nantinya akan ada sifat yang akan kita dapatkan, ya, yaitu sifat mekanik, ya, yang kemudian dapat memberikan gambaran kepada kita bagaimana sifat mekanik dari material tersebut. Ya. Oke, sebelum berlanjut saya ingin bertanya dulu kepada kalian, ada yang bisa menyebutkan 4 klasifikasi utama material rekayasa? Mungkin ada yang ingat? Ada yang tahu? Mulai dari logam, ya, kemudian ada keramik, lalu polimer dan gabungannya yang disebut dengan komposit. Bisa diulang? Pertama, logam, kemudian polimer, keramik, dan komposit. Ya. Jadi itu adalah 4 klasifikasi material rekayasa utama yang keempatnya tersebut itu memiliki tren dari sifat mekanik yang berbeda-beda. Ya. Nanti kita akan sadari ya dari perkuliahan kita ke depan. Oke. Nah, saya ingin memberikan sebuah studi kasus bagaimana kita memahami sifat mekanik dan implikasinya pada teknologi yang ada di sekitar kita. Ya. Di sini ada berita yang muncul tahun 2011, ya, berita yang menjelaskan peristiwa yang terjadi di tahun 2011. Ada yang sudah lahir? Sudah pada lahir semua? 2011 ya. Ya, jadi 2011 itu ada sebuah kejadian, ya, kecelakaan, ya. Jadi ada sebuah kegagalan struktur yang terjadi di Kalimantan Timur, ya, tepatnya yang terjadi pada jembatan Kertanegara. Ya, jadi pada saat itu jembatan ini mengalami kegagalan, ya, di mana kabel yang berfungsi untuk menahan struktur dari bangunan jembatan ini putus, ya, sehingga ketika kabel ini putus, ya, kabel pengantung ini putus, pilar jembatan akan meregang, ya, mengalami regangan yang melebihi faktor keselamatan yang sudah diperhitungkan sebelumnya oleh para kontraktor atau pekerja konstruksi sebelumnya, gitu ya. Dan ya sayangnya ini menyebabkan losis atau kerugian yang tidak bisa dihindari, yaitu adalah hilangnya 23 orang. Ya, sebagai korban, hilangnya nyawa 23 orang korban. Dan ini adalah salah satu contoh bagaimana kita harus memahami sifat mekanik dari material, ya, untuk menghindari kerugian yang fatal, ya, seperti itu. Jadi kata kunci di sini adalah kita bisa memperhatikan safety factor atau faktor keselamatan, ya, supaya sebuah struktur sipil, apakah itu jalan raya atau jembatan, itu berfungsi sebagaimana mestinya, ya. Bisa menahan beban kendaraan dengan volume yang dipersyaratkan, seperti itu. Kemudian ini, ada yang tahu gambar apa? Pesawat terbang, ya. Kenapa, ada bisa berikan contoh kenapa saya membawa salah satu contoh pesawat terbang sebagai teknologi yang ada di sekitar kita, kemudian kita penting untuk memahami sifat mekaniknya. Ada yang bisa berikan contoh? Kenapa? Ya, silakan. Ya, sebenarnya pesawat terbang ini kan Pak, dia kan jadi badannya kan besar ya Pak, jadi pasti kan berat juga Pak, jadi sifat mekanik itu jadi penting, apalagi dia harus terbang gitu Pak. Jadi ada hubungannya nanti antara sifat kekuatan dari material badan pesawatnya sama gaya yang mungkin dia terima ketika dia terbang. Oke. Ya, syarat sebuah pesawat bisa terbang itu dia harus punya gaya apung, ya. Ketika dia sudah mengalami gaya apung, tentu saja untuk mempertahankan dia di udara, ya, maka syaratnya dia harus berbobot yang ringan. Tapi kita bisa tahu kalau biasanya kalau yang ringan itu biasanya dia tidak kuat, ya. Nah, karena itu para insinyur, ya, material itu kemudian mencari bahan yang lain, ya, atau bahan yang lebih tepat untuk bodi pesawat terbang, ya.
bahan tersebut dikenal dengan campuran aluminium, bahkan juga diperkuat dengan fiber, ya, carbon fiber, ya, sehingga membentuk bahan yang disebut dengan komposit, ya. Nah, bahan komposit ini juga tidak hanya kita temukan di pesawat terbang, ya, tapi intinya komposit ini adalah kita berusaha untuk mengambil ataupun menggunakan kelebihan atau keunggulan dari sifat mekanik dari dua buah material berbeda. Dalam kasus ini, ya, kita mengambil kelenturan atau ductility yang dimiliki oleh material logam, ya, kemudian dicampur dengan karbon, ya, yang memiliki karakteristik lightweight atau bobotnya ringan, ya, sehingga dihasilkan suatu bahan yang dia ringan tapi dia kuat, ya. Ini mematahkan stigma ataupun anggapan bahwa kalau material itu ringan itu pasti akan lunak atau kekerasannya kecil gitu ya, atau rendah gitu ya. Sementara kalau komposit itu bisa kita dapatkan material yang dia secara mekanik itu kuat, ya, dan juga secara bobot dia tidak terlalu berat, ya, sehingga cocok untuk aplikasi bandar pesawat terbang. Kemudian berikutnya, ini saya membawa contoh beberapa jenis olahraga yang membutuhkan alat bantu, ya. Contohnya sebelah kiri ini adalah olahraga baseball, ya, baseball atau kasti. Kemudian yang sebelah kanan itu adalah olahraga golf, ya. Karakteristik permainannya berbeda, ya. Kalau bola kasti, ada pernah main kasti ya? Bolanya lentur atau keras ya? Lentur ya. Sedangkan kalau golf, ada pernah main golf? Ya, dia bolanya keras ya, keras ya. Nah, tentu saja karakteristik permainan ini akan membutuhkan bahan untuk alat bantunya berupa stick kasti dan stick glove yang berbeda juga, ya. Pada olahraga kasti, ya, dengan bola yang lebih lentur, ya, kita bisa menggunakan bahan kayu, ya, berbasis kayu. Sementara untuk bola golf yang lebih keras, ya, itu berbahan logam, metal, ya, gitu. Nah, tetapi dari semua jenis peralatan olahraga, tentu saja ada satu kesamaan, yaitu harus ringan, ya. Karena kalau berat juga ya merepotkan ya bagi penggunanya, bagi atlet tersebut, ya, sehingga dia akan lebih cepat lelah, ya, kalau alat itu terlalu berat. Oleh karena itu, kita perlu memilih material untuk mendukung olahraga tadi, ya, yang ringan dan kekuatannya sesuai dengan karakteristik dari bola yang digunakan pada permainan olahraga tersebut. Ya. Baik, itulah beberapa contoh, ya, signifikansi sifat mekanik pada aplikasi teknologi, mulai dari sipil, ya, struktur sipil, jembatan, jalan dan lain-lain, kemudian bangunan, ya, lalu juga pada olahraga, badan pesawat terbang ataupun kerangka alat transportasi pada umumnya, ya, dan juga banyak hal lainnya, ya, yang sebenarnya itu dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Oke, baik, dari signifikansi sifat mekanik yang berada pada aplikasi teknologi, kita beralih pada mempelajari tentang terminologi ataupun istilah-istilah, ya, yang terkait dengan sifat-sifat mekanik material. Ya. Yang pertama ada yang disebut dengan tegangan atau stres. Ya. Tegangan atau stres ini definisinya adalah gaya atau beban per satuan luas penampang di mana gaya atau beban tersebut bekerja. Ya, jadi kalau secara matematis kita sering dulu mungkin di SMA pernah belajar, ya, tekanan adalah gaya F dibagi dengan A, ya, luas penampang. Nah, ini disebut dengan stres, ya. Namun dalam kuliah kita, kalau dalam pembelajaran di SMA mungkin tegangan itu atau pressure itu kalian didefinisikan sebagai P, ya. Nah, di sini kita definisikan sebagai sigma, ya. Sigma adalah stres. Kemudian ada istilah yang lain yang disebut dengan strain atau regangan, ya. Ini kalau bahasa Indonesia hanya beda satu huruf, ya. Ada tegangan, regangan gitu ya. Ini T, ini R gitu ya. Nah, regangan atau strain itu adalah perubahan panjang, ya, dalam dimensi per satuan panjang, ya. Atau kalau secara matematis, ya, kita sebut sebagai delta L dibagi dengan L, ya. Nah, ini bisa didefinisikan sebagai epsilon, ya. Jadi stres itu sigma, strain itu simbolnya epsilon, ya. Kemudian terminologi berikutnya yang tidak kalah penting yang perlu kita pahami dari sifat mekanik material adalah istilah disebut sebagai modulus Young atau Young's modulus. Ya. Young's modulus ini mungkin dulu di SMA, ya, yang mengambil fisika tentu saja pernah mengenal istilah modulus elastisitas. Ya. Jadi modulus Young itu sama pengertiannya dengan modulus elastisitas. Apa itu modulus elastisitas? Yaitu adalah kemiringan atau gradien dari kurva yang dibentuk yang memiliki hubungan antara stres dan strain. Ya. Jadi modulus Young atau modulus elastisitas adalah garis miring atau gradien pada bagian linier dari kurva yang dibentuk dari hubungan tegangan dan regangan. Atau istilahnya adalah stress strain curve. Ya.
seperti itu. Jadi garis kemiringan garisnya atau gradiennya, ya. Berikutnya yang juga perlu kita pahami ada istilah atau terminologi modulus geser atau shear modulus, yaitu kemiringan garis atau gradien pada bagian linear dari kurva tegangan geser dan tegangan geser, atau shear stress dan shear strain. Ya. Nah, mungkin ada yang bertanya-tanya, apa bedanya antara yang modulus dan shear modulus? Berikutnya kita akan lihat ya bahwa aplikasi gaya pada suatu material atau suatu benda padat, solid ya, padat atau solid itu bisa dibagi menjadi 4 macam. Ya. Yang pertama adalah tensile, ya, tensile force, yaitu kita mengaplikasikan gaya itu berlawanan arah, ya, secara horizontal pada spesimen. Nah, ini disebut dengan tensile stress atau tensile force, ya. Nah, sebaliknya kalau arahnya itu masuk ya ke dalam spesimen disebut sebagai compressive stress, ya, atau compressive force. Ya, ketika dibagi dengan luas penampang menjadi stress, ya. Oke, jadi ini ada tensile. Kalau dalam bahasa kita itu adalah gaya tarik. Ya, kalau ini dia gaya tekan, kompresif. Ya. Kemudian apabila salah satu ujung spesimen itu dia fix, ya, pada suatu platform, ya, kemudian pada ujung yang bebas itu diberikan gaya, ya, maka gaya yang dialami itu dinyatakan sebagai bending force atau gaya tekuk, ya, bending force atau gaya tekuk, ya. Kemudian, nah ini yang disebut dengan shear, ya. Jadi kalau shear itu aplikasi gayanya berada sejajar, ya, di permukaan spesimen, ya. Nih, disebut dengan shear force atau shear stress, ya, gitu, atau tegangan geser, ya, dalam bahasa kita disebut dengan tegangan geser. Oke, kemudian bagaimana memaknai tadi terminologi modulus Young, ya, atau modulus elastisitas. Nah, apabila spesimen ini kita berikan tensile force, ya, kalian bayangkan karet, ya, kalau kalian tarik, apa yang terjadi dengan karet tersebut? Dia akan mengalami perubahan panjang, ya. Nah, itu disebut dengan regangan. Perubahan panjang dibagi dengan panjang asalnya disebut dengan regangan atau strain. Nah, kalau kita melakukan perekaman terhadap gaya yang diberikan dengan perubahan panjang yang dialami oleh si spesimen, kita akan mendapatkan yang disebut dengan stress strain curve atau kurva tegangan-regangan. Nah, hubungan antara titik di mana di aplikasinya stres dan perubahan panjang yang terjadi, kemudian kita tarik garis lurus, ya, maka akan didapatkan kemiringan. Nah, kemiringan itulah yang disebut sebagai modulus Young, ya. Nah, modulus Young ini bisa bermacam-macam. Ada yang landai, ya, ada yang curam, ya. Kalau yang landai itu adalah karakteristik umum dari material polimer, ya, polimer atau elastomer atau rubber, ya, di mana tidak perlu gaya yang besar, kita bisa mengubah panjang dari elastomer ataupun karet, ya, lebih besar perubahan panjangnya. Sedangkan tren di mana modulus Young ataupun gradiennya itu curam itu dimiliki oleh material logam maupun material keramik, ya. Jadi dibutuhkan lebih banyak stres untuk mengubah panjang dari spesimen yang berbahan keramik ataupun logam. Gitu. Ya, itu cara kita memaknai hubungan antara stres dan strain serta curam dan atau landainya gradien dari modulus Young ini. Ya. Gitu. Oke. Nah, hubungan stres dan strain yang kemudian direpresentasikan oleh suatu garis yang linear, ini akan bekerja pada material yang elastis, ya. Sementara ada material yang kemudian kurva stres strain-nya itu dia non-linear, ya. Begitu. Sehingga di sini modulus Young itu akan berubah-ubah tergantung di titik mana kita meninjaunya. Di titik sini, maka modulus Young-nya akan curam, ya. Gradiennya curam sehingga modulus Young-nya tinggi. Sebaliknya, ketika di sini, ya, modulus Young-nya jadi lebih landai. Ya, seperti itu. Oke. Kemudian kita lanjutkan lagi, ya, beberapa terminologi lain yang juga penting kita pahami dalam mempelajari tentang sifat mekanik, yaitu adalah regangan elastis atau elastic strain. Yaitu adalah regangan yang dapat mengembalikan sepenuhnya bentuk dari spesimen setelah regangan dihilangkan. Ya. Jadi kalau kita punya spesimen, kita berikan stres, ya, dia akan meregang. Terus ketika regangan dihilangkan, dia akan kembali, ya. Maka itu disebut sebagai elastic strain atau regangan elastis, ya. Nah, sebaliknya, apabila kita berikan stres pada suatu spesimen, kemudian ketika stres itu dihilangkan dan tidak bisa mengembalikan bentuknya ke bentuk semula dari spesimen tersebut, ya, maka itu disebut sebagai plastic strain, ya. Jadi ada
elastic, ada plastic strain ya. Elastic strain ini adalah regangan yang kalau kita lepaskan tegangannya akan kembali ke bentuk semula, elastis. Kalau plastis itu dia tidak kembali ke bentuk semula. Nah, plastic strain juga punya istilah lain yang disebut dengan plastic deformation. Jadi dia berubah bentuknya, ya. Dia berubah bentuk, tidak bisa kembali ke bentuk asalnya. Oke. Kemudian berikutnya ada yang disebut dengan viscose, ya. Viscose ini adalah seberapa tahan, ya, si material, ya, untuk mengalami perubahan bentuk, ya. Kadang-kadang secara awam viskositas juga dinyatakan sebagai kekentalan, ya. Kalau pada material liquid, pada liquid atau cairan atau larutan, biasanya viskositas itu bisa kita replace atau gantikan dengan istilah kekentalan, ya. Tapi pada material padatan biasanya yang kita gunakan adalah viscosity, gitu ya. Jadi menunjukkan seberapa tinggi resistansi internal untuk melawan perubahan bentuk atau deformasi. Ya, semakin viskos, semakin tinggi viskositasnya, maka semakin tinggi resistansi internal dari sebuah material tersebut untuk mengalami perubahan bentuk. Ya. Lalu ada yang disebut dengan istilah viskoelastis. Ini adalah material yang memiliki sifat di antara viskos dan elastis. Jadi pada suatu saat dia punya resistansi internal yang tinggi untuk mengalami perubahan, tapi di sisi lain juga dia bersifat elastis. Ya. Oke. Lalu ini adalah ilustrasi perbedaan respon regangan terhadap tegangan yang diberikan seiring dengan waktu. Ya. Jadi ini adalah stress cycle-nya. Ini on ini maksudnya dia waktu pada saat diberikan stres, off ini pada saat stresnya dihilangkan. Lalu kita lihat bagaimana respon dari strain-nya. Ya, dari 3 jenis material yang berbeda. Apabila material tersebut punya respon strain seperti ini, ya, yang juga mengikuti siklus dari stresnya, ketika dia stresnya on, regangan juga ikut on, lalu dipertahankan, kemudian ketika stresnya di-remove atau dihilangkan, dia kembali ke bentuk semula. Nah, ini adalah karakteristik dari material yang elastis. Ya. Material yang elastis secara ideal, ya. Hanya mengalami elastic strain saja. Ya. Contohnya apa? Contohnya adalah material logam, ya. Di bawah yield stress, kemudian material termoplastik di bawah gas transition temperature. Lalu ada material polimer thermoset dan keramik serta gelas. Ya, itu adalah material-material yang punya karakteristik responnya itu linear, ya, terhadap stres yang diberikan. Nah, ada material yang lain yang dia itu ketika dia diberikan stres, dia mengalami strain, lalu ketika stres dihilangkan, kemudian dia tidak kembali ke bentuk semula. Ya. Jadi dia ada sedikit elastis, tapi kemudian dia mengalami deformasi plastis. Nah, apa contoh material yang punya karakteristik ini? Itu adalah material ductile, ya. Kemudian terakhir, ada yang ketika diberikan stres pada spesimen, maka strainnya itu tidak spontan, tapi dia mengalami transient. Ya. Kemudian ketika stres dihilangkan juga sama, dia kembalinya tidak spontan, dia juga butuh waktu transient. Nah, inilah karakteristik yang dimiliki oleh material yang viskos elastis. Ya, viskos elastis. Jadi ini sekali lagi material yang elastik ideal, ini yang dia punya elastis dan juga punya deformasi plastis, sedangkan ini adalah karakteristik dari material yang viskos elastis. Seperti itu. Sampai di sini ada pertanyaan dulu? Mungkin untuk terminologi, silakan. Pak, saya mau tanya terkait elastic strain sama plastic strain, Pak. Kalau misalkan dari kurva modulus yang tadi kita bisa karakterisasi dari Pak, maksudnya ketika kita melakukan pengukuran, di mana batas dia itu elastic strain dan di mana batas dia itu udah plastic strain. Baik, terima kasih, pertanyaan yang bagus, ya. Jadi ini akan saya jawab dengan materi berikutnya. Nah, di sini ya. Oke, jadi sebetulnya kurva stress dan strain tadi tidak berhenti tadi ya, di gambar yang sebelumnya. Tapi dia akan diteruskan sampai material itu mengalami break atau failure. Nah, ini adalah contoh kurva stress dan strain, tapi tidak mengikuti skala ya. Ini jadi arbitrary unit. Tapi di sini hanya ingin menggambarkan bagaimana perbedaan perilaku ataupun karakteristik dari kurva stress dan strain-nya dari keempat jenis material yang berbeda. Yang ini yang paling kiri atas ya, kiri atas ini adalah kurva stress dan strain yang dimiliki oleh logam. Nah, pada logam dia punya daerah linear di mana pada suatu titik dia mengalami elastic strain. Tapi beyond suatu titik dia akan mengalami deformasi plastis. Ya. Titiknya itu disebut sebagai elastic limit. Ya, jadi ada batas elastis. Di bawah itu dia mengalami elastic deformation. Ya. Beyond elastic limit dia mengalami plastic deformation. Ya. Ini kenapa kalau kita misalkan punya logam, ya katakanlah punya emas batangan gitu ya, kita tarik kan
dia pada suatu level tertentu dia akan kembali ke bentuk semulanya ketika stresnya dihilangkan. Tapi begitu kita tarik lebih jauh lagi, ya, maka dia akan mengalami plastic deformation, di mana kita stresnya dihilangkan tidak akan bisa kembali ke bentuk semula. Oke. Lalu yang kanan atas ini adalah karakteristik stress dan strain untuk material termoplastik. Ya, termoplastik. Contohnya ya plastik-plastik yang biasa kita pakai ya, kresek ya. Itu dia kalau kita berikan stres ya, dia akan mengalami perubahan panjang ya, dan modulus yangnya juga tidak linear ya, dia berubah berdasarkan lokasinya ya. Ya, kemudian dia akhirnya mengalami break ya. Lalu yang berikutnya adalah elastomer. Elastomer ini seperti karet ya, natural rubber, ban kendaraan, karet gelang, itu elastomer namanya. Ya, elastomer dia beda dengan termoplastik di mana dia masih tetap perlu stres cukup tinggi ya untuk mengalami perubahan regangan ya, sebelum akhirnya dia putus. Ya. Nah, perbedaan antara ketiganya, yang metal itu dia sebelum mengalami failure, dia mengalami dulu elastis, kemudian deformasi plastis, kemudian failure. Tapi untuk termoplastik dan elastomer, ya, dia daerah elastisnya sangat sempit ya. Dia langsung masuk ke daerah plastis dan langsung mengalami failure. Nah, ini yang paling berbeda ya, yaitu adalah kurva stress strain yang dimiliki oleh material keramik, gelas, dan konkrit ya. Di mana pertama dia modulus yang itu sangat curam ya, dan dia tidak mengalami dulu daerah plastis ya. Itulah kenapa kalau kita punya kaca, kita tarik, itu akan langsung failure ya, tidak akan mengalami dulu yang namanya deformasi plastis. Berbeda dengan logam maupun polimer. Ya. Baik, mungkin sampai di situ dulu ya kuliah kita hari ini. Terima kasih atas perhatian dan diskusinya yang menarik ya. Nah, sebelum kita akhiri, di sini ada latihan soal ya. Coba kita lakukan ya penggambaran ataupun pembuatan kurva stress strain dari data yang diperoleh dari hasil uji tarik. Ya, jadi sebagai konteksnya data ini diperoleh dari uji tarik, di mana menggunakan peralatan extensometer, ya. Kemudian spesimen diikat, ya, kedua ujungnya. Kemudian oleh extensometer itu diukur nanti berapa perubahan panjangnya, ya, dengan menggunakan strain gauge, ya. Nanti akan direkam, ya, berapa gaya yang diberikan atau force yang diberikan dengan perubahan panjang yang terjadi pada spesimen. Nah, ini akan didapatkan akan didapatkan data berupa pasangan ya antara force yang diberikan, beban yang diberikan dengan perubahan panjang yang dialami oleh spesimen. Nah, dari sini kita bisa hitung stresnya dengan rumus ini ya, sigma sama dengan F per A. Kemudian strainnya kita hitung dengan delta L dibagi dengan L awal. Ya, di mana L awal di sini adalah 2 inci. Ya. Oke. Baik, mungkin kita coba masing-masing berlatih di meja masing-masing untuk menggambarkan kurva stress dan strain ya dengan data stress dan strain yang sudah diberikan dalam soal tersebut. Ya. Kemudian setelah membuat kurva stress dan strain ya, tolong hitung nanti apakah benar ya untuk beban 1000 pon ya, berapa nilai stres dan strainnya ya. Contoh di sini 1000 pon ya. Stresnya seharusnya adalah 1000 pon dibagi dengan luas penampang. Luas penampangnya di sini disebutkan diameternya 0,505 inci. Berarti kita harus cari tahu dulu berapa jari-jarinya, lalu kita convert menjadi luas penampang. Ya. Dan panjang awalnya adalah 2 inci. Ya. Baik, demikian kuliah kita hari ini. Tadi kita sudah membahas terkait dengan signifikasi teknologi, signifikasi sifat mekanik pada teknologi, kemudian terminologi yang penting kita pahami dalam mempelajari sifat mekanik, kemudian pengertian dari kurva stress dan strain dan perbedaannya pada setiap jenis material yang ada, ya, pada logam, konkrit, keramik, gelas, polimer, dan komposit. Dan tadi kita tutup dengan mengerjakan latihan, mudah-mudahan menambah pemahaman kalian terkait dengan pengantar sifat mekanik ini. Kita ketemu lagi minggu depan dalam kuliah berikutnya. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.